Selamat pagi menjelang siang buat kita semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Yang Mulia Bapak Uskup Larantuka, Bapak Pewaris Kerajaan Larantuka, Bapak Dontenius yang kami hormati, pimpinan DPRD dan segenap anggota DPRD yang kami hormati, anggota Forkompinda, Forum Komunikasi Umat Beragama, Bapak Sekda, Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Wakil Bupati, Ketua Dharma Wanita Flores Timur, tokoh masyarakat, tokoh adat, ketua partai politik, staf ahli Bupati, asisten Sekda, pimpinan OPD, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMD, para camat, para kepala desa, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa tidak lupa rombongan besar dari Adunara yang kami cintai. Terima kasih atas penerimaan yang luar biasa dalam acara syukur kita pada hari ini. Syukur yang dilaksanakan beberapa kali sebelumnya. Dilaksanakan di Jakarta, di Kupang, dan pada hari ini di Lewotana, Flores Timur, Larantuka, Lewonama. Tentu perjalanan Flores Timur sudah panjang, perjalanan pemerintahan juga sudah panjang dan akan lebih panjang lagi, dan kami hanya hadir di satu titik pemerintahan ini. Tetapi tentu saja saya dan Pak Ignas berharap bahwa kehadiran kami, kepemimpinan kami 5 tahun ke depan membawa sesuatu bagi Flores Timur tercinta ini. Saya sekali lagi menyampaikan terima kasih atas penerimaan. Syukur kami mudah-mudahan menjadi syukur kita semua. Syukur bahwa Flores Timur sebagai satu daerah boleh mendapat pemimpin yang baru, dan dengan harapan barangkali pemimpin yang ada, kami berdua yang berdiri di sini bisa berbuat sesuatu. Sebelum melanjutkan, saya dengan Pak Ignas juga menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sesama saudara yang menjalankannya. Bagi saya dan Pak Ignas, tentu saja politik merupakan panggilan. Panggilan untuk pengabdian. Pak Ignas sendiri mempunyai catatan perjalanan dia sebagai seorang politisi. Saya juga mempunyai catatan perjalanan sebagai seorang politisi. Politisi yang didefinisikan dengan baik sebagai orang-orang yang mengabdikan diri bagi banyak orang. Karena itu kami bersyukur sekali bahwa kami memulai kepemimpinan ini dengan juga mengikuti retret di Magelang. Dan di Magelang itu Bapak Presiden menyampaikan hal yang sebenarnya biasa saja, tetapi karena disampaikan oleh seorang presiden dalam situasi di mana semua kita merasa ada sesuatu dengan efisiensi, maka kita berpikir tentang sesuatu yang baru. Presiden mengajak kita untuk menemukan kembali definisi kepemimpinan. Dalam beberapa berita disebutkan sebagai redefinisi kepemimpinan. Tapi bagi kami definisi kepemimpinan itu mestinya sudah jelas. Yang ada adalah bagaimana usaha kita semua untuk menemukan ulang
definisi kepemimpinan itu untuk kita hayati, kita amalkan dalam konteks perjalanan pemerintahan ini ke depan. Definisi itu sederhana sekali, bahwa pemimpin adalah pelayan, pemimpin adalah abdi masyarakat. Hal yang biasa sebetulnya, tetapi definisi ini disampaikan dalam konteks perkembangan bangsa ini dan perkembangan daerah ini sedemikian rupa sehingga patut untuk kita refleksikan. Definisi ini hadir ketika setelah sekian lama kami jalan kampanye dengan tema lompatan jauh. Lompatan jauh, sebuah tagline yang tidak lain berarti lompatan produktivitas. Tema tagline yang hadir di tengah konteks persoalan daerah ini, di tengah kemiskinan yang masih melanda daerah ini, entah kita sadar atau tidak, karena orang Lama Holot ini adalah orang yang suka gembira ria, sehingga kadang-kadang data kemiskinan, kenyataan kemiskinan ini tidak cukup kita lihat dengan jernih. Secara nasional memang angka kemiskinan kita cukup tinggi, sampai dengan 18,5%. Kita memang bersyukur bahwa daerah ini punya angka kemiskinan itu cuma 11%. Tetapi 11% itu, angka 11 barangkali angka yang kita anggap remeh, tetapi secara angka statistik 11% adalah setara dengan 30-an ribu. Kita hadir dengan kesadaran bahwa kita harus membawa sesuatu bagi 30-an ribu orang miskin. Demikian juga tantangan keterbelakangan kita di dunia pendidikan, juga di dunia kesehatan, yang tercermin dalam indeks pembangunan manusia, yang apabila kita lihat juga kita masih agak rata-rata di bawah angka IPM rata-rata Nusa Tenggara Timur. Kami hadir dengan tema seperti itu, dan kemudian memasuki suatu era di mana langsung dihadapkan dengan tema efisiensi dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Tema yang menghentak barangkali, tapi bagi kami itu adalah shock terapi buat bangsa ini dan juga shock terapi buat daerah ini. Bapak Presiden ini, dia umurnya sudah cukup tua, tetapi otaknya masih luar biasa. Dan pada saat di Magelang, dia menyampaikan suatu istilah yang barangkali hari ini juga kita sampaikan. Istilah keren bahasa Inggrisnya itu ICOR, Incremental Capital Output Ratio. Perbandingan antara rasio investasi, modal, dan output yang dikeluarkan, yang dihasilkan dari modal pada saat tertentu. Dan dari hasil perbandingan, kajian perbandingan dengan berbagai daerah, berbagai bangsa di dunia, Bapak Presiden menemukan bahwa ICOR kita itu masih terlalu tinggi, masih dibutuhkan modal terlalu besar untuk menghasilkan output tertentu. Itu berarti di daerah ini kita masih berjalan dengan 1,2 triliun APBD dari waktu ke waktu, tetapi hanya menghasilkan 3,5 pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu juga. Karena itu efisiensi harus kita pandang secara positif sebagai sesuatu yang mengajak kita untuk berhemat, mengajak kita untuk mendaya gunakan sumber daya kita yang terbatas itu dengan baik, supaya kita bisa menghasilkan output yang lebih baik, menjawab tantangan-tantangan kita sebagai suatu daerah, tantangan kemiskinan, tantangan indeks pembangunan manusia, tantangan infrastruktur kita yang masih begitu berat, dan juga tantangan-tantangan lain yang ada di hadapan kita. Kami yakin bahwa di tengah keterbatasan yang ada ini, keterbatasan fiskal yang luar biasa, yang membuat kita rasa sesak, kita masih bisa berbuat sesuatu dan masih bisa optimis untuk tetap percaya pada gagasan lompatan jauh Flores Timur. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan di Kupang, kunci dari optimisme, kunci dari kepercayaan bahwa kita bisa menjalankan program-program ke depan ini dengan baik adalah pertama adalah menemukan kembali kesadaran tentang tugas kita sebagai pemimpin itu yang pertama,
Dan yang kedua adalah efisiensi itu. Dan sebagaimana yang kami kumandangkan dari tempat ke tempat semasa kampanye, kunci yang berikut adalah inovasi. Inovasi kita di berbagai bidang yang menjadi kunci dari kemajuan suatu negara. Dalam teori pembangunan ada dua sebenarnya sumber pembangunan yang menggerakkan kemajuan di suatu daerah. Pertama adalah resource driven development, dan yang kedua adalah innovation driven development. Hanya inovasi, cara kita bekerja secara baru, formula-formula kebijakan baru, portofolio kebijakan baru yang hanya bisa membuat kita ini maju lebih cepat sebagai suatu daerah. Dan yang berikut adalah faktor institusi, kelembagaan. Apa itu kelembagaan? Yang pertama adalah profesionalisme kita. Kita berada di suatu daerah dengan perkembangan lingkungan birokrasi yang tidak selalu cerah, dengan berbagai macam isu, dengan berbagai macam persepsi bahwa pemerintah yang ada kurang menghargai talenta, kurang menghargai profesionalisme. Saya kira institusi pemerintahan yang baik adalah institusi yang menghargai profesionalisme, dan karena itu pada tempat ini juga kami mau mengatakan bahwa kita akan mengambil keputusan-keputusan terbaik buat daerah ini, pemerintah ini, berdasarkan pertimbangan profesionalisme tadi, bukan berdasarkan pertimbangan politik, pertimbangan ini yang memberikan dukungan, ini yang tidak memberikan dukungan, dan lain sebagainya. Kita mau pertimbangan itu yang kami utamakan. Soal institusi yang berikut adalah soal tata kelola pemerintahan yang secara teori dari Jakarta sudah kita ketahui dari waktu ke waktu. Ada transparansi, partisipasi, dan pertanggungjawaban, accountability, yang sekalipun sudah dikumandangkan, tetapi penerjemahannya pada tingkat kebijakan dan operasionalisasinya belum cukup signifikan di situ. Kami mau supaya daerah ini menjadi juga contoh buat tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu sebagaimana sudah kami sampaikan dalam kampanye, partisipasi kita mau optimalkan, kita mau pertanggungjawaban substansi yang selalu kita sampaikan ke publik, dan kepercayaan kami bahwa kalau daerah pemerintah ini bisa dijalankan dengan prinsip transparansi dengan baik. Pada masa kampanye kami mengatakan kami punya setan transparansi. Kalau segala urusan pemerintahan dibuka ke publik, program, kegiatan, anggaran kita buka ke publik, maka kami yang menjalankan pemerintahan juga takut, dan masyarakat juga bisa mengontrol pemerintahan dengan lebih baik. Saya kira kita harus bisa menjalankan itu dengan baik. Dan terakhir kami melihat, sebagaimana tadi sudah digarisbawahi oleh Pak Sekda, kemudian juga oleh Ketua DPRD, bahwa tentu saja modal kemajuan kita sebagai suatu bangsa, modal kemajuan kita sebagai suatu daerah adalah juga kerjasama di antara kita. Modal sosial, kemitraan di antara kita, antara lembaga, dan antara kerjasama, inisiatif, dukungan dari siapapun juga. Tadi Pak Sekda menyampaikan mentalitas keberlimpahan, abundance mentality. Kami percaya bahwa setiap anak Lewotana ini punya talenta yang bisa disumbangkan buat daerah ini. Karena itu saya dan Pak Ignas selalu mengatakan bahwa kami mau membangun pemerintahan yang terbuka dan partisipatif, yang membuka diri untuk gagasan, untuk inisiatif, untuk talenta, pikiran-pikiran baik yang bersumber dari siapapun juga, termasuk orang-orang muda. Kita harus percaya dengan ini, mentalitas keberlimpahan. Romo Thomas di Yohanes 1 dan 10, gembala yang baik, di ayat ke-10 itu penulis Injil Yohanes ada kelupaan satu frase sebetulnya di situ, Romo Thomas.
Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes lupa satu frase di situ. Dan kamu hanya bisa mempunyai kelimpahan kalau kamu mempunyai mentalitas keberlimpahan. Tuhan Yesus omong, tetapi Yohanes karena tidak sekolah di abad ke-21 sehingga dia lupa, tidak bisa tangkap itu, padahal ada frase seperti itu. Mudah-mudahan kerjasama di antara kita bisa terjalin dengan baik, bisa membawa daerah ini lebih maju. Sekalipun kami juga selalu diingatkan bahwa dengan keterbatasan yang ada, kita tidak akan sulit untuk berkembang maju sangat pesat. Tapi kami percaya bahwa keriskanan fiskal yang dihadirkan dari Jakarta ini adalah shock terapi untuk masa-masa awal pemerintahan ini. Pemerintah pusat sangat percaya dengan inovatif financing. Dia sedang mengkreasikan uang sedemikian rupa sehingga setelah periode kita ikat pinggang, maka dia bisa menggelontorkan uang, memulihkan kembali uang yang hilang itu sehingga uang yang ada kita bisa gunakan untuk kemajuan daerah kita ini. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita sama-sama bekerja sama menjawab segala tantangan yang ada menghadapi pada hari-hari pertama ini. Saudara-saudara kita korban erupsi Gunung Lewotobi yang menanti sentuhan tangan pemerintah yang baru. Demikian juga masyarakat Tanjung Bunga dengan jembatan deker-dekernya yang rusak. Tentu saja mereka mengharapkan sentuhan tangan secepatnya. Mudah-mudahan langkah cepat kami akan ambil dan dalam waktu dekat, tidak tahu kalau paripurna DPRD tidak terlalu mendesak, kami akan menyampaikan secara rinci dan jelas program 100 hari kami ke depan secara lebih jelas. Hanya ini saja yang saya sampaikan, akan disampaikan, ditambahkan secara gagah perkasa oleh Wakil Bupati Noganteng sebentar. Terima kasih atas kebersamaan. Terimalah kami Larantuka, Bapak Raja. Bapak Raja tidak tahu kami sudah minta izin sama kami punya Opa Patigolo Arakian Watowele. Kami sudah minta izin kami masuk di sini. Kami bilang kakak sudah pegang lama, kali ini kami kasih ada kesempatan satu kali dulu. Dan pintu itu terbuka sudah lama. Kita satu lama holot yang selalu merasa punya martabat dan karena itu tidak boleh ketinggalan dari daerah-daerah lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.